Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang baik, yang memimpin kehidupan kami, menjaga dan memelihara kami sepanjang malam, dan memberikan hari yang baru untuk boleh kami jalani dan kami nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan pagi ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, dan mari berbicaralah Tuhan kembali lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31 dan 32. Dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Saudara, tema kita hari ini ialah bersaksi tentang Kristus kepada dunia. Saudara, kata bersaksi dalam Alkitab Bahasa Indonesia merupakan terjemahan langsung dari kata bahasa Yunani marturia atau martus. Kata ini berarti seseorang yang menyatakan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia ketahui. Pada masa kini, istilah bersaksi disamakan dengan kegiatan mengkomunikasikan Injil secara pribadi. Pada masa Alkitab yang salah satu kisahnya kita baca dalam bagian ini, bersaksi lebih merupakan pernyataan di muka umum di tengah tantangan dan kesulitan yang ada. Orang-orang percaya waktu itu ditangkap, dihina, diadili, diancam, bahkan dianiaya. Bukannya mereka menjauh, tetapi justru mereka bergembira oleh karena menderita karena Kristus. Mereka punya kerinduan untuk apa? Memberitakan Injil dan bersaksi kepada banyak orang. Sejarah mencatat bahwa pengakuan dan pengorbanan orang-orang percaya pada abad mula-mula sangat mempengaruhi penyebaran Injil pada waktu itu. Saudara, demikian kita dipanggil untuk melanjutkan akan tugas mulia ini, menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Sampai segala suku bangsa menerima pemberitaan Injil kerajaan Allah ini. Inilah yang dilakukan oleh Paulus dalam bagian yang kita baca. Ini adalah perjalanan misi Paulus yang kedua. Ia sampai ke kota Filipi dengan satu tujuan, memberitakan firman Tuhan. Paulus menyaksikan apa yang ia ketahui, ia dengar, dan ia alami sendiri tentang Kristus. Saudara, kalau kita melihat Paulus, siapakah dia? Dia adalah orang Farisi, dia tokoh agama, tetapi waktu itu ia membenci orang Kristen sebelum dia bertobat. Paulus sering menangkap anak-anak Tuhan dan memasukkan ke dalam penjara. Tetapi ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus, ia bertobat, namun ia tidak berhenti sampai di sana. Ia mengerjakan keselamatan yang ia terima dengan bersaksi tentang Kristus kepada banyak orang. Dan buah pelayanannya salah satunya ialah kepala penjara di Filipi, di mana waktu itu Rasul Paulus dan Silas mengusir roh tenung yang ada pada seorang hamba perempuan pada waktu itu. Namun mereka tidak senang dan membawa Paulus dan Silas ke pengadilan sehingga Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara. Tentu hal ini bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Mereka harus mendekam dalam penjara, bahkan penjara yang paling tengah waktu itu. Mereka mengalami aniaya, didera, dicambuk, dan dipasung kakinya. Tetapi hal tersebut tidak membuat mereka ciut dan takut. Mereka tidak mengeluh atau mengutuk, tetapi justru mereka bersukacita menghadapi segala pergumulan dan tantangan yang ada. Di dalam penjara tersebut, Paulus dan Silas tetap berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Sungguh luar biasa. Bahkan Tuhan membebaskan mereka melalui gempa bumi yang terjadi dan membuka semua pintu di dalam penjara tersebut dan belenggu yang mengikat mereka. Walaupun demikian,
karena mereka mengasihi kepala penjara tersebut, mereka tidak lari dari penjara, tapi justru mereka tetap diam di dalam penjara. Saudara, tindakan Paulus dan Silas yang tidak melarikan diri inilah yang membuat kepala penjara melihat bagaimana para rasul ini tidak mementingkan diri mereka sendiri. Kesaksian hidup para rasul ini membuat kepala penjara ini akhirnya rindu untuk memiliki kehidupan seperti yang diteladankan oleh Paulus. Sehingga dia bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Saudara, dalam kesempatan ini, Paulus menjawab dengan kalimat yang begitu penting. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Di sini kita melihat, saudara, dalam segala keadaan, Paulus dan Silas memiliki hati untuk bersaksi tentang Kristus, agar Kristus dikenal dan diberitakan. Dan hasilnya ialah kepala penjara dan keluarganya percaya kepada Kristus dan memberi diri mereka dibaptis. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan di setiap kita. Memiliki hati mengasihi jiwa-jiwa yang masih terhilang. Dengan bersaksi tentang Kristus kepada banyak orang, kepada anggota keluarga kita, kenalan kita, sahabat-sahabat kita, dan orang-orang yang kita kenal atau kita temui. Dalam segala kesempatan yang ada, mari selalu hubungkan perkataan kita, obrolan kita tentang Kristus. Kita bersaksi lewat kehidupan kita, dan kita bersaksi lewat perkataan kita tentang Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang kita ketahui tentang Kristus, itulah yang kita beritakan. Jadi saudara, mari kita belajar hari ini agar kita memiliki hidup yang bersaksi tentang Kristus kepada dunia yang sudah gelap dan rusak karena dosa ini. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kasih pimpinan Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Biarlah Tuhan firman-Mu malah pada hari ini boleh Tuhan meteraikan di dalam kehidupan kami, dan mampukan kami ya Tuhan memiliki hati dan bertindak menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Berkatilah setiap kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Biar Tuhan boleh memimpin, menolong, dan menyertai kami. Kami sedang sakit Tuhan, mungkin terkena COVID-19. Tuhan tolong, kira Engkau boleh menjamah dan memulihkan keadaan kami. Baik kami yang diisolasi di rumah, baik kami diisolasi di Wisma Atlet, atau dimanapun kami diisolasi. Tuhan tolong kami, berikan kami daya tahan tubuh yang baik. Berikan kami pemulihan dan kesembuhan daripada kami. Tuhan, kami berseru memohon pertolongan-Mu. Berkati kami Tuhan. Kami sedang sakit Tuhan, kanker paru-paru. Tuhan juga melawat kami, menjamah kami dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan, Engkau yang memulihkan, menyembuhkan kami dengan anugerah-Mu. Berikan kami kesabaran menjalani kehidupan ini. Kami sedang sakit Tuhan, asma, di mana kami sedang sesak ya Tuhan. Tuhan tolong kami juga, jamah kami Tuhan, pulihkan keadaan kami, biar legakan pernapasan kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Kami sedang sakit, kaki kami bengkak ya Tuhan. Oh Tuhan, tolong, biar Engkau juga yang melawat kami, Engkau juga yang menjamah kami, menyembuhkan kaki kami yang sakit. Tuhan tolong, kami Tuhan yang sedang sakit akan hipertensi kami naik, darah tinggi kami naik. Tuhan tolong kami, biar Engkau juga Tuhan yang boleh memberikan kami pemulihan dan kesembuhan daripada Engkau. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan kami bawa hidup kami kepada Engkau. Hati kami percaya pertolongan kami datangnya daripada Engkau. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.